Kita ke informasi pertama pemirsa, Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo hari ini memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Irjen Pol Verdi Sambo tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10 pagi tadi dengan pengawalan ketat. Sebelum menjalani pemeriksaan, Jenderal Bintang 2 ini memberikan pernyataan kepada awak media. Verdi Sambo menyatakan ini adalah pemeriksaan keempat yang dijalaninya. Sebelumnya, ia sempat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Verdi juga meminta maaf kepada institusi Polri terkait insiden penembakan yang terjadi di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli 2022 lalu. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo hari ini diperiksa di Bareskrim Polri, dan untuk mengetahui informasi terkini dari jalannya pemeriksaan kita bergabung dengan rekan Anggia Eboni. Selamat siang Anggia Eboni, bagaimana proses jalannya pemeriksaan di sana saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap Kadif Propam nonaktif Mabes Polri Irjen Pol Verdi Sambo masih berlangsung di gedung Bareskrim Mabes Polri, di mana sesuai dengan agenda yang dijadwalkan pemeriksaan dimulai pada pukul 10 pagi tadi, dan Irjen Pol Verdi Sambo datang ke gedung Bareskrim ini tepat waktu, bahkan beberapa menit lebih awal dari pukul 10 ia sudah tiba dengan pengawalan yang begitu ketat oleh sejumlah ajudannya. Nah, kedatangan Irjen Pol Verdi Sambo tadi disambut begitu antusias oleh begitu banyak media di sini, karena kita tahu ini merupakan kali pertama Irjen Pol Verdi Sambo muncul di hadapan publik dan juga memberikan statement setelah kasus ini diungkap oleh pihak kepolisian di tanggal 11 Juli 2022 lalu. Kami catat tadi ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Irjen Pol Verdi Sambo secara lantang, secara tegas. Ia mengatakan bahwa pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan keempat yang sudah ia jalani, di mana sebelumnya ia sudah memberikan kesaksian kepada pihak Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian pihak Polda Metro Jaya, dan juga hari ini ke pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri, walaupun tidak dirinci tanggal berapa saja ia sudah menjalani pemeriksaan tersebut. Selain itu, Irjen Pol Verdi Sambo juga tadi turut meminta maaf kepada institusi Polri atas kejadian ataupun insiden
tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang terjadi di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli lalu. Ia juga tadi mengatakan bahwa ia sebagai ciptaan Tuhan turut menyampaikan belasungkawa terhadap keluarga Brigadir J atas tewasnya Brigadir J. Semoga keluarga juga bisa diberikan kekuatan. Dan tadi pun ia juga meminta masyarakat untuk menunggu agar kasus ini bisa terselesaikan, bisa terang benderang, jangan ada spekulasi. Dan ia memohon juga doa kepada masyarakat untuk istri dan juga anaknya bisa melalui masa-masa yang menyebabkan trauma ini. Kemudian hingga saat ini kami juga masih menunggu jalannya pemeriksaan. Kalau kita ketahui sebelumnya pemeriksaan yang berjalan yang dikatakan oleh Irjen Pol Verdi Sambo ya sudah ini merupakan pemeriksaan keempat tapi tidak pernah disampaikan oleh pihak Humas Mabes Polri ataupun oleh pihak Bareskrim. Jadi kami juga tidak bisa memperkirakan kira-kira ini berapa lama nantinya pemeriksaan akan berlangsung, di mana hingga saat ini juga masih belum ada pernyataan tambahan dari pihak Mabes Polri. Namun ada satu hal menarik lainnya yang malam tadi juga dirilis oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, yakni bisa dikatakan bahwa kasus tewasnya Brigadir Joshua sudah masuk ke babak baru. Sudah ada satu tersangka yang ditetapkan, yakni Baradae, yang memang sejak awal kasus ini diungkap, ini disebut sebagai polisi ataupun ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang menembak Brigadir Joshua hingga tewas. Namun pada awal disebutkan bahwa Baradae menembak Brigadir J untuk membela diri. Namun malam tadi pihak dari Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri mengungkap bahwa tindakan tersebut bukan untuk membela diri, sehingga Baradae ini ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP, kemudian pasal 55 dan juga pasal 56 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pihak kepolisian menetapkan Baradae sebagai tersangka setelah melakukan gelar perkara, juga setelah memeriksa total dikatakan ada 42 saksi yang berasal dari berbagai pihak, mulai dari 11 orang anggota keluarga Brigadir J, kemudian juga ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa. Walaupun selama kita pantau kasus ini sudah hampir 1 bulan, ini pihak kepolisian tidak pernah merilis ataupun mengungkap siapa saja saksi yang diperiksa, tanggal berapa ataupun identitasnya, tetapi secara akumulatif ini baru disampaikan malam tadi. Sementara demikian Yohana, kami juga hingga saat ini masih menunggu apakah nantinya biasanya Mabes ataupun Divisi Humas Mabes Polri ini akan menyampaikan informasi terbaru. Hingga saat ini masih kami tunggu perkembangannya.